Saya akan memberikan video tentang subgroup materi yang seharusnya di cover minggu ini, tapi karena libur, saya berikan lewat video. Ini overview-nya. Jadi materi yang dari RPS adalah kriteria subgroup dan grup siklik. Maaf, ini kelebihan. Satu saja grup siklik. Nah, tetapi ada materi yang seharusnya diberikan dari RPS itu di bab, kalau tidak salah bab 4, tetapi akan saya berikan di sini terlebih dahulu karena ada sambungan. Agar di bab 4 nanti, karena materinya banyak yaitu teorema Lagrange, bisa lebih ringan dengan sudah dibantu di sini sebagian. Sebelumnya kita lihat grup yang sudah kita kenal sebelumnya, ada bilangan real dengan operasi penjumlahan dan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Sebelumnya sudah dibuktikan bahwa keduanya adalah grup. Nah, kita juga punya sifat bahwa bilangan bulat itu himpunan bagian atau subset dari bilangan real. Jadi, Z, plus bilangan bulat dengan penjumlahan itu adalah grup di dalam suatu grup yang lebih besar. Jadi yang di sini ada Z, plus, dia berada di dalam grup yang lebih besar yaitu R, plus. Nah, ini kasus inilah yang akan kita bahas saat ini, yaitu ada grup di dalam suatu grup yang lebih besar. Akibatnya grup yang lebih kecil ini disebut subgrup dari grup yang lebih besar. Lalu di sini juga ada real positif terhadap perkalian. Silahkan buktikan bahwa itu grup sebagai latihan. Jadi dia bilangan real hanya dengan yang positifnya saja. Oh ya, ini terjadi kesalahan. Yang di sini harusnya tanpa positif, jadi dia R tanpa 0, kali. Ini bukan ya. Nah, jadi ini kita sudah buktikan bahwa dia grup, R diambil 0-nya, agar semua elemen punya inverse terhadap perkalian. Lalu, silahkan buktikan yang ini juga adalah grup. R positif saja terhadap perkalian. Nah, sudah jelas bahwa R yang positif itu masuk di seluruh R tanpa 0. Akibatnya yang sebelah kiri ini juga adalah subgrup dari yang sebelah kanan. Silakan sebagai latihan juga bisa mencari hubungan yang serupa. Jadi ada grup yang lebih kecil di dalam grup yang lebih besar. Kita masuk ke definisi dari subgrup. Jadi kita punya dulu sebelumnya grup A dengan operasi bintang, lalu kita punya sub himpunan dari A yang tidak kosong. Jadi sifat pertama dari subgrup adalah dia tidak kosong, dan dia akan disebut subgrup jika B dengan operasi yang sama yaitu bintang juga merupakan grup. Jadi pertama kita punya grup besar yang seperti tadi, R misalnya R, plus, jadi dia berangkat dari R, plus, ini berangkat dari yang besar A, bintang. Lalu kita temukan yang lebih kecil B, bintang, di mana B-nya adalah subset dari A dan tidak kosong. Lalu jika dia merupakan grup juga, maka dia disebut subgrup dari A, bintang. Lalu simbolnya adalah seperti ini. Seperti kurang dari sama dengan. Ini artinya B adalah subgrup dari A. Di sini tidak perlu ditulis bintangnya karena diasumsikan sudah jelas. Operasinya sama. Jika A adalah penjumlahan, B juga penjumlahan, A adalah perkalian, B adalah perkalian, dan seterusnya. Lalu ingat kembali, tadi sifatnya adalah B juga merupakan grup
Nah, jika B disebut subgrup jika dengan operasi yang sama bintang, B bintang juga merupakan grup. Jadi kita ingat kembali sifat yang harus dipenuhi oleh B. Ini dari yang sebelumnya. Jadi ini semuanya sudah dipenuhi oleh A, karena A, bintang adalah grup. Jadi sekarang kita lakukan untuk B. Jadi yang pertama dia harus, nih A-nya diganti B. Semuanya harus asosiatif, tapi itu sudah jelas karena jika A, B, C itu di B, sudah pasti A, B, C juga di A, karena B di dalam A. Jadi sifat 1 sudah pasti dipenuhi oleh semua elemen B. Tinggal yang kedua dan ketiga. Nah, yang kedua ini kita butuh identitas untuk B. Karena sekarang kita bermain di grup B. Nah, jadi syarat yang kedua munculnya adalah E juga masuk di B. Jadi identitas dari grup A terhadap operasi bintang juga harus merupakan elemen di B. Lalu sifat yang ketiga, ini inverse. Ini juga harus masuk di B. Nah, jadi kalau A masuk di B, A inverse juga harus masuk di B. Jadi kita sudah punya dua syarat, yaitu elemen E masuk di B, dan jika A masuk di B, inverse-nya juga harus masuk di B. Lalu operasi biner, kita ingat kembali bahwa operasi biner itu tertutup di dalam A. Nah, jadi ini harus berlaku yang sama karena kita operasi biner di B itu sama dengan operasi biner di A, yaitu bintang. Maka bintang juga harus tertutup di B. Jadi bintang B cross B harus ke B juga. Jadi kalau ada A dan B, maka A bintang B juga harus ada di B. Ini A-nya ada di B, B-nya ada di B, maka A operasi B juga harus ada di B. Jadi kita sudah punya 3 sifat, kita masukkan ke sini proposisi 1. A grup, B himpunan bagian dari A yang tidak kosong. Jadi pertama ini harus dijelaskan dulu, harus dibuktikan dulu bahwa dia tidak kosong. Bisa ambil satu contoh saja, yang penting ada elemennya. Lalu kita buktikan bahwa ini bintangnya tidak ditulis ya, BC ini maksudnya adalah B bintang C. B bintang C masuk di B untuk setiap BC di B. Unsur identitas di A juga merupakan anggota B, dan merupakan identitas juga di B, dan inverse dari setiap B elemen B besar juga anggota B. Jika ketiganya terpenuhi, 4 sama yang ini, maka B adalah subgrup dari A. Jadi untuk cara pertama ini kita harus membuktikan 4 buah, tidak kosong, tertutup terhadap operasi yang sama dengan operasi di grup A, identitas dari operasi itu masuk di B, dan jika ada elemen di B, inverse-nya juga harus ada di B. Ada 4 buah. Lalu 4 buah hal tersebut bisa dirangkum di sini teorema 1. Di sini tetap ditunjukkan dia tidak kosong. Lalu sifat 1, 2, 3 bisa dirangkum terhadap menjadi seperti ini. Jika diambil sebarang B dan C di B, B bintang C inverse harus masuk di B. Jadi BC inverse ini B bintang C inverse ya. Karena di matematika kadang-kadang operasinya tidak ditulis, langsung ditulis BC inverse. Jadi pertama tidak kosong dan tunjukkan BC inverse elemen B. Nah, ini yang teorema ini, jadi untuk membuktikan subgrup bisa pakai preposisi yang ini. Membuktikan 4 hal pakai proposisi 1, tapi juga bisa memakai teorema 1. Di sini yang dibuktikan cukup 2. Nah, hal ini bisa dilakukan saat kita sudah tahu rumus inverse-nya. Nah, contohnya ini. Kita sudah tahu bahwa
inverse dari plus adalah minusnya. Jadi kita suruh menunjukkan, oh ya, kita tunjukkan dulu tidak kosong, tunjukkan saja sembarang misalnya 7 elemen bulat atau himpunan atau berapapun, misalnya 0 elemen bulat. Maaf kepencet. Jadi boleh apapun contohnya. Bisa bilangan negatif juga, misalnya min 100 elemen bulat. Nah, ini harus ditulis dulu karena dia harus kita tunjukkan tidak kosong bilangan bulatnya. Lalu yang kedua, kita ambil B dan C elemen bulat. B, C elemen bulat. Karena ini harus berlaku untuk semua elemen bulat, kita biasakan dengan variabel, jangan pakai contoh angka. Jadi biarkan B, C elemen bulat. Kita akan tunjukkan B, operasinya plus ya, B plus C inverse juga elemen bulat. Nah, kita tahu bahwa B plus C inverse adalah B ditambah minus C, karena inverse dari C adalah minus C di operasi penjumlahan. Jadi dia B min C. Nah, padahal kita sudah jelas tahu bahwa jika B dan C bilangan bulat, B min C juga bulat. Jadi berdasarkan teorema tadi, Z, plus adalah subgrup dari R, plus. Jadi ini bisa ditulis plusnya, bisa tidak. Bisa juga kalau sudah jelas bahwa kita membahas operasi penjumlahan, kita bisa tulis Z, R. Z subgrup dari R. Oke. Silakan, ini bisa dikerjakan. Bisa pilih salah satu. Tunjukkan. Boleh pakai proposisi, boleh pakai teorema. Yang pertama, tunjukkan Q, plus bilangan rasional itu subgrup dari R, plus. Karena yang sebelah kanan sudah ditunjukkan grup, tinggal menunjukkan sebelah kirinya saja. Tunjukkan bahwa Q, plus adalah grup. Lalu yang sebelah kanan juga sudah ditunjukkan yang nomor 2, R tanpa 0 terhadap perkalian itu juga merupakan grup. Tinggal tunjukkan yang sebelah kiri yaitu Q tanpa 0 dengan perkalian juga adalah grup. Jangan lupa tulis salah satu elemen dari Q dan Q tanpa 0 agar sudah jelas bahwa himpunannya tidak kosong. Lalu ada diskusi lagi, silakan dibaca sendiri. Ini ada contoh yang menarik dari bab 3, contoh 3.3 ini mengenai matriks. Sebelumnya kita sudah belajar ada GLNR, yaitu matriks-matriks N kali N dengan entry bilangan real yang memiliki inverse atau determinannya tidak 0. Determinan tidak 0. Lalu dibuat subgrupnya yaitu SLNR. Ini dua-duanya di matematika terkenal. Di sini untuk yang grup besarnya determinan A, determinan matriks di dalamnya tidak 0. Kalau yang ini diambil lebih khusus lagi yaitu determinannya sama dengan 1. Tunjukkan bahwa SLNR itu adalah subgrup dari GLNR. Lalu kita masuk ke bagian setelahnya yaitu grup siklik atau cyclic group. Kita mulai dari definisi dulu. Ini kurung siku dari A, di mana A-nya, A besarnya grup, A kecilnya elemen di A. Lalu kita buat himpunan baru lagi, yaitu kurung siku dari A, dia berisi semua pangkat dari A, dengan pangkatnya bilangan bulat. Jadi isinya adalah A pangkat 0, A pangkat 1, A pangkat 2, dan seterusnya. A pangkat min 1, A pangkat min 2, dan seterusnya. Ini isinya. Lalu akan ditunjukkan bahwa kurung siku dari A ini adalah subgrup dari A besar dan dikatakan
himpunan ini adalah subgrup yang dibangun oleh A kecil, atau A kecil adalah pembangun dari kurung siku A. Jadi kurung siku A dibangun oleh A kecil dan A kecil adalah pembangun dari kurung siku A. Ini bukti subgrupnya. Kita punya tadi isinya seperti ini. A0, A1, A2 dan seterusnya. A-1, A-2 dan seterusnya. Lalu kita sudah tahu arti dari pangkat, yaitu jika sebelah sini untuk yang pangkatnya positif, itu tinggal A, operasi A, operasi A, operasi A. Sampai sebanyak M. Lalu A pangkat 0 ini adalah E. E-nya tergantung, kalau misalnya operasinya penjumlahan berarti 0, kalau perkalian berarti 1. Dan yang seterusnya di sini M-nya negatif, artinya adalah A inverse dioperasikan dengan A inverse dan seterusnya sebanyak mutlak dari M. Jadi misalnya A pangkat min 3, kita ingat kembali berarti dia adalah A min 1, operasi A min 1, operasi A min 1 sebanyak mutlak dari minus 3 yaitu 3 kali. Nah, di sini sudah jelas berarti dia merupakan subgrup karena ini sudah jelas identitasnya masuk. Identitas yaitu A pangkat 0 itu masuk di kurung siku dari A. Lalu isi yang lain ini A kali A kali A, dia merupakan operasi dari A, operasi A, operasi A. Dan A-nya sendiri itu adalah elemen, sudah jelas A-nya itu adalah elemen dari ini, yaitu A pangkat 1. Jadi yang sebelah kanan ini, yang sebelah atas ini adalah operasi dari elemen-elemen di sini. Jadi pasti ini sudah masuk di operasi dari elemen-elemen di sini. Semuanya adalah bentuk pangkat dari A. Nah, bentuk pangkat dari A dioperasikan dengan bentuk pangkat dari A, pasti hasilnya tetap bentuk pangkat dari A. Jadi ini jika ada A elemen dari A pangkat M1 dan A pangkat M2 itu masuk di kurung siku A, maka A pangkat M1 dioperasikan dengan A pangkat M2 itu sama dengan A pangkat M1 ditambah M2. Masih ingat dari sebelumnya? Nah, jadi dia bentuknya masih pangkat A juga, dia pasti masih masuk di suatu tempat di sini. Jadi, seperti tadi, kalau dua buah elemen di subgrup dioperasikan masih masuk di subgrup juga. Dan setiap elemennya punya inverse, karena kalau ada A pangkat N, pasti ada A pangkat min N. Dan dua-duanya masuk di kurung siku A. Jadi semuanya terpenuhi. Elemen dari sifat-sifat dari proposisinya terpenuhi. Jadi sudah jelas bahwa A pangkat kurung siku dari A berisi A pangkat M, di mana M-nya bilangan bulat, itu adalah subgrup dari grup A besar. Nah, ini contohnya. Grup besarnya adalah Z, plus. Lalu dilihat unsurnya, ini 2 ini masuk di Z, plus karena dia bilangan bulat. Lalu karena penjumlahan, maka yang dibangun oleh 2 itu adalah 2 kali M. Jadi 2 ini 2 pangkat M itu sama dengan 2 kali M. Karena dioperasikannya penjumlahan. Jadi seperti tadi, tetapi operasinya adalah penjumlahan, jadi ini hasilnya 2M, ini 0, yang ini adalah 2 kali min M. Gitu ya, jadi hasilnya adalah
perkalian dari 2 dengan bilangan bulat. Ini contoh dari kurung siku dari A. Jadi 2 adalah pembangun, sudah jelas adalah 2 adalah pembangun dari kurung siku 2. Karena setiap elemen di dalam kurung siku 2 adalah kelipatan 2. Tetapi minus 2 juga adalah adalah pembangun dari grup yang sama. Seperti ini. Karena plus minus kan kita cuma membalik ini saja. Jadi kalau pakai minus 2 di sini ya. Ini diubah. Nah, di sini jadi minus 2 dan seterusnya. Tapi yang di sini 2 dan seterusnya. Karena mereka cuma saling inverse. Jadi kita cuma membalik saat positif dan negatif pangkatnya. Jadi kurung siku dari 2 sama dengan kurung siku dari min 2. Secara umum, kurung siku dari A sama dengan kurung siku dari min A. Untuk operasi penjumlahan. Nah, grup besarnya, grup A, itu grup siklik, disebut grup siklik, jika terdapat A kecil sehingga A sama dengan kurung siku A. Jadi contohnya 2M sehingga M elemen bulat ini adalah 2, jadi dia adalah grup siklik. Karena setiap elemennya merupakan kelipatan dari 2 atau pangkat dari 2. Nah, di sini kalau tadi baru 2M saja, grup besarnya yaitu Z, plus juga siklik karena dibangun oleh 1. Jadi setiap bilangan di Z ambil saja sebarang, misalnya 5, itu adalah 1 operasi 1 operasi 1 operasi 1 operasi 1, yaitu 5 kali 1 atau 1 kali 5 biar lebih jelas, yaitu 1 kali 5 atau dia adalah 1 pangkat 5. Jadi setiap elemen dari Z adalah pangkat dari 1. Di sini pangkatnya adalah pangkat di sini pakai penjumlahan. Artinya dia pangkat 5 itu artinya dikalikan 5. Jadi 5 itu adalah 1 kali 5. Jadi setiap elemen di Z secara umum di sini N adalah 1 dikali N. 1 dikali N itu adalah 1 pangkat N untuk operasi penjumlahan. Jadi setiap elemen di bulat positif merupakan perpangkatan dari 1. Maka Z, plus merupakan grup siklik. Lalu seperti tadi untuk kasus 2, kurung siku 2 sama dengan kurung siku min 2, ini juga bisa dibangun oleh min 1. Kalau min 1 berarti tinggal min 1 dikali min N. Jadi min 1 pangkat min N. Jadi sama-sama bisa dibangun dengan 1 atau min 1. Ini contoh lagi, Zn yang sudah kita pelajari, yaitu isinya adalah kurung siku 0, kurung kotak 0, kurung 1, dan seterusnya sampai N-1. Di mana isinya adalah di sini semua bilangan bulat yang sisanya 0 ketika dibagi N, ini sisanya 1 ketika dibagi N, dan di sini sisanya N-1 jika dibagi N. Ini juga merupakan grup siklik karena dibangun oleh kotak 1 ini. Seperti tadi, ini operasinya penjumlahan, jadi misalnya di sini N-1 dia merupakan 1 ditambah 1 dan seterusnya sampai N-1 kali.
Jadi semua elemen di dalam Zn itu merupakan pangkat dari 1. Nah, tetapi untuk kasus Zn ini, pembangunnya tidak harus kotak 1. Bisa juga di sini contoh kecil dulu, Z8 jadi N-nya sama dengan 8, dia juga bisa dibangun oleh 3. Karena 3 ditambah kotak 3 ditambah kotak 3 ditambah kotak 3, dia seperti definisi sebelumnya, ini tinggal kotaknya dibuka, dalamnya dijumlahkan, dia adalah 9, dan di Z8, 9 itu adalah 1. Jadi, bilangan K jika ada di Z8, sebelumnya kita tinggal menjumlahkan seperti ini. Nah, tadi 1 ini bisa dibangun oleh 3 buah 3. Jadi setiap 1 ini adalah 3 ditambah 3 ditambah 3. Akibatnya K juga bisa dinyatakan sebagai 3 pangkat 3K. Gitu. Jadi 3 juga merupakan, kotak 3 juga merupakan pembangun. Meskipun ini kadang-kadang terlalu banyak kalau 3K ya. Ini untuk memudahkan saja, memudahkan pembuktian. Tapi sebenarnya dalam prakteknya ini kadang-kadang kelebihan. Misalnya 6. 6 di sini sudah jelas masuk di Z8. Kalau pakai rumus ini dia adalah 1 ditambah 1 sampai sebanyak 6. Jadi dia merupakan 3 ditambah 3 sampai sebanyak, sampai sebanyak 3 kali 6 yaitu 18. 3 dikali 18 adalah 54. 54 itu sama dengan di Z8, 54 itu sama dengan 6. Jadi sama, tetapi sebenarnya kita bisa mendapatkan 6 tanpa harus sampai 18. Kita bisa 2 kali saja. 3 ditambah 3 ini langsung sama dengan 6. Jadi kalau dengan rumus yang ini kadang-kadang terlalu banyak, tetapi ini hanya untuk membuat bayangan bahwa setiap bilangan K itu bisa dinyatakan sebagai penjumlahan dari kotak 3. Nah, jadi seperti tadi, 1 sudah jelas dia pembangun dari Zn, tetapi X juga bisa merupakan, sebarang X juga bisa merupakan pembangun dari Zn jika dan hanya jika N dan K-nya saling prima. Jadi tadi kasusnya 3 itu pembangun dari bisa menjadi pembangun dari Z8 karena 3 dan 8 saling prima. Artinya mereka FPB-nya, faktor persekutuan terbesar, atau kalau sudah diajari di teori bilangan, GCD-nya, Greatest Common Divisor, itu sama dengan 1. Jadi FPB dari N, K sama dengan 1. Sudah pasti 1 juga merupakan pembangun dari Z8 dan Zn secara umum karena FPB dari N, 1 sudah jelas sama dengan 1. Jadi nanti pembangun dari 3 tidak cuma, pembangun dari Z8 tidak cuma 3 dan 1, bisa juga 5. Silahkan dicek. 5 juga bisa menjadi pembangun di Z8, 7 juga bisa, karena saling prima dengan 8. Lalu ini sedikit bonus, orde dari unsur. Definisinya seperti ini. Nah, seperti tadi, kita sudah punya pemangkatan bilangan. Sebelumnya, secara umum Nah, dengan pemangkatan bilangan seperti ini, lalu
Ada kasus-kasus di mana seperti tadi Zn, ini terlihat seperti tak hingga sebelah atasnya. Nah, himpunan ini terlihat seperti tak berhingga, padahal ada kemungkinan dia sebenarnya berhingga. Cuma berulang. Contohnya di Zn. Di Zn itu tadi kita punya, misalnya tadi kita jumlahkan 3 ditambah 3 dan seterusnya tadi. Nah, di sini misalnya kita bisa buat 3 pangkat K. Kita bisa buat 3 kurung siku dari 3 itu adalah 3 pangkat M, di mana M-nya bilangan bulat. Nah, kalau kita lakukan itu, ini hasilnya adalah 3 pangkat, kalau 3 pangkat 1 itu 3, 3 pangkat 2 berarti 3 ditambah 3 itu 6, lalu 3 pangkat 3, 3 ditambah 3 ditambah 3, ini di Z8 ya. Ini 3 pangkat 1 adalah 3 sendiri, 3 pangkat 2 adalah 3 ditambah 3 itu 6, 3 pangkat 3 adalah, ini kurang kesini, biar cukup. Lalu 6 ditambah 3 lagi itu 9, tapi 9 jadi 1. Ditambah 3 lagi dia jadi 4, tambah 3 lagi yaitu 7, tambah 3 lagi yaitu 10, 10 itu di Z8 adalah 2, masukin sini. Ditambah 3 lagi itu 5, ditambah 3 lagi itu 0, dan kalau ditambah 3 lagi bakalan balik lagi ke 3. Jadi yang tadi 3 pangkat M, yang 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, dan seterusnya seolah-olah tak hingga. Bisa juga terjadi kasus di mana sebenarnya mereka cuma berulang-berulang dan hasilnya cuma berhingga. Begitu juga kalau yang ke kiri, 3 pangkat min 1 itu berarti inverse dari 3. Nanti 3 pangkat min 2 berarti inverse dari 3 ditambah inverse dari 3 dan seterusnya, nanti bakalan muter-muter di sebelah sini terus. Nah, dari himpunan tadi, himpunan dari A pangkat N, suatu saat nanti bisa terjadi kasus di mana setelah dipangkatkan sebanyak N, dia menghasilkan identitas. Jadi tergantung, kalau yang penjumlahan berarti suatu saat nanti A pangkat N itu sama dengan 0. Kalau yang perkalian, suatu saat nanti A pangkat N sama dengan 1. Nah, jika itu terjadi, kita pilih N yang terkecil, bulat positif ya. Jadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita pilih N yang terkecil, dan dia disebut orde dari A. Jadi orde dari A sama dengan N. Lalu, hal ini tidak selalu terjadi, bisa juga suatu elemen itu dipangkatin, dia tidak berhingga. Dia tidak pernah menyentuh identitas. Nanti ada contohnya, dia disebut A-nya berorde tidak berhingga. Nah, contohnya tadi Z8 yang 3 tadi ya. 3 ini nanti kalau yang tadi ditambahin, nanti dia kalau ditambahkan sampai sebanyak 8, ini adalah 24, itu adalah 0 di Z8. Nah, nanti kalau misalnya dijumlahkan lagi, misalnya 3 pangkat 16, itu nanti 3 kali 16, 48, itu juga sama dengan 0. Nah, tapi diambil yang terkecil, jadi orde dari 3 adalah 8. Contoh lagi di sini, di Z7
bintang tanpa nol dengan operasi perkalian, orde dari 2 adalah 3. Karena 2 pangkat 1 itu belum 1, 2 pangkat 2 belum 1, tapi 2 pangkat 3-nya 1. Maaf, ini ada kotaknya. Nah, ini contoh yang tidak terjadi, tidak memiliki orde berhingga. Contohnya adalah Z, bintang. Karena seandainya orde dari X-nya elemen bulat dan tidak nol, itu adalah N, maka N dikali X, ini kan harus sama dengan E, dan E-nya 0. N dikali X sama dengan 0 itu tidak terjadi saat N-nya tidak 0 dan X-nya tidak 0. Jadi ini tidak mungkin terjadi di elemen bulat Z, plus. Jadi ini, dia memiliki orde tak berhingga. Selanjutnya, bagaimana dengan R tanpa 0, kali? Nah, tadi kita sudah belajar bahwa di tempat yang ini Z8 itu kan berhingga, atau Z7 bintang itu kan isinya berhingga. Dia cuma 1, 2, 3, kotak 1, kotak 2, sampai kotak 6. Dan dia elemennya punya orde berhingga. Jadi seperti 2, ordenya adalah 3. Nah, lalu di contoh yang kedua, himpunannya tidak berhingga, elemen-elemennya juga memiliki orde tidak berhingga. Nah, ini contoh yang sedikit berbeda, yaitu dia elemennya tidak berhingga, tetapi ada unsur yang ordenya berhingga, yaitu -1. Karena -1 pangkat 2 itu ada, ini pangkat 2 berarti -1 kali -1, karena dia perkalian, itu adalah 1, dan 1 itu adalah identitas di grup ini. Jadi orde dari -1 adalah 2. Dia berhingga ordenya. Jadi belum tentu semua elemen, kalau himpunannya tidak berhingga, belum tentu semua unsurnya memiliki orde tidak berhingga. Tetapi gimana kalau grupnya sendiri berhingga? Nah, kalau grupnya sendiri berhingga, ordenya pasti juga berhingga. Jadi suatu saat nanti pasti sampai di identitas. Nah, di sini ini diskusi tapi tidak perlu dibuktikan. Misalnya A-nya adalah grup hingga. Grup A siklik jika dan hanya jika terdapat A elemen A besar sehingga ordenya adalah banyaknya elemen di A. Contohnya, tadi kita punya Z M. ZM ini dia merupakan grup siklik dengan bangun 1. Oh, ini koma plus. Nah, ini dia menjadi pembangun. Oh ya, di sini jika orde A kecil adalah banyak elemen dari A, maka sudah pasti A-nya adalah grup siklik yang dibangun oleh A kecil. Nah, jadi di sini A kecilnya adalah 1. Kenapa? Karena ZM ini banyaknya, mungkin yang kecil dulu ya. Z3 misalnya, atau Z8 biar sama. Z8 dia pasti merupakan grup siklik dengan pembangun 1 karena orde dari 1 itu A, yaitu kalau 1 pangkat 1 masih 1 pangkat 2 dia jadi 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Nah, kalau 8 di sini adalah 0 di Z8. Jadi orde dari 1 itu adalah untuk menuju 0 dia perlu 8 kali. 8 kali. Jadi di sini sebelum 8 dia tidak pernah 0. Jadi yang tadi kalau pangkat 1 dia 1, pangkat 2 dia 2 dan seterusnya sampai pangkat 8 dia baru sama dengan 8 dan 8 itu di Z8 sama dengan 0. Jadi di sini orde dari 1 adalah 8 yaitu banyaknya elemen di Z8. Nah, jadi kalau ada elemen yang ordenya adalah banyaknya elemen di himpunan itu sendiri, maka dia sudah pasti menjadi pembangunnya dan grup tersebut siklik. Nah, seperti tadi kita punya orde 3 juga adalah 8. Jadi ini sama dengan 3. Nah, apa yang terjadi kalau elemennya itu tidak berorde? Kenapa dia harus berorde sebanyak A sendiri? Contohnya begini. Misalnya dia Z8 berarti ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalnya kita mau lihat dia sebagai 3, yang dibangun oleh 3. Maka kita bisa tulis 0 tadi kita sudah tahu bahwa dia adalah 3 pangkat 8. Karena 3 dikali 8 adalah 24 dan dia sama dengan 0. Lalu 1 adalah 3 pangkat 3. Karena 1 adalah 3 ditambah 3 pangkat 3 adalah 9 dan 9 itu sama dengan 1. Kalau 2 atau kita biar lebih mudah kita berangkat dari ini dulu. Ini adalah 3 pangkat 1. Ini 3 pangkat 2, 6. 3 pangkat 3 dia 1. 3 pangkat 4 itu 12, dia adalah 4. Lalu 3 pangkat 5, 15, dia adalah 3 pangkat 4, 12. 3 pangkat 5 adalah 15, dia 7. 3 pangkat 5, 3 pangkat 6 itu 18. 18 adalah 2. 3 pangkat 7 itu 21. 21 adalah 5. Dan 3 pangkat 8 adalah 0. 24 yaitu 0. Nah, gini. Jadi kalau misalnya ordenya 3 itu sebanyak 8, artinya semua elemen dari Z8 ini tersentuh oleh 3. Tersentuh oleh kelipatannya 3. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa elemen-elemennya merupakan pangkat dari 3. Nah, tetapi kalau misalnya kita tulis lagi. Misalnya yang bukan pembangun misalnya 2 bukan pembangun dari Z8. Kenapa? Karena 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu 6, 2 pangkat 4 itu 8 yaitu 0, 2 pangkat 5 nanti balik lagi. Jadi dia cuma menyentuh 0, 2, 4, dan 6. Sementara elemen Z8 masih ada 1, 3, 5, dan 7. Gitu. Jadi makanya di sini orde dari 2 adalah 4 karena 2 pangkat 4 itu 2 kali 4 yaitu 8 yaitu 0. Maka orde dari 2 yaitu 4. Tidak sama dengan Z8, elemen dari Z8. Akibatnya dia bukan pembangun karena pangkatnya tidak bisa menyentuh semua elemen dari Z8. Nah, untuk hari ini cukup sekian. Bisa dibaca lagi untuk lebih jelas 3.1 dan 3.2. Untuk soalnya, belum menemukan soal yang cukup bisa dikerjakan,
Untuk subgrup ini bisa kita gabung dengan grup materi setelahnya, yaitu permutasi. Lalu ini saya menemukan soal lagi. Silakan lihat di Durbin di bab 5, yaitu Definition and Examples. Bab besarnya adalah Introduction to Groups. Di section 5 nanti ada soal untuk menentukan dia grup atau tidak. Ini bisa untuk latihan menyicil untuk latihan ujian, karena sudah pasti ada soal di ujian yang membuktikan suatu struktur merupakan grup atau tidak. Jadi 5.1 sampai 5.14 bisa dikerjakan. Tidak usah dikumpulkan, yang ini untuk latihan saja, latihan sendiri saja. Silahkan didiskusikan.